Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam wa hadaina bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, para jamaah pengajian akhir pekan Sabtu bahagia, yang semoga yang hadir juga tetap bahagia semuanya, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sore hari ini Allah ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, yang tentunya sangat banyak nikmat yang telah Allah ta'ala berikan kepada kita, yang tidak mungkin kita bisa menghitung semuanya. Salah satu di antara sekian nikmat yang Allah ta'ala berikan kepada kita, alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bertemu di tempat ini, di majelis ini, dalam rangka kita mendatangi kajian ini. Dan ini tidak lain adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat umur yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Karena bagaimanapun ibu bapak sekalian rahimakumullah, umur hakikatnya anugerah yang paling agung di antara sekian anugerah yang Allah ta'ala berikan kepada para hambanya. Kenapa umur ini satu nikmat yang sangat agung, ibu bapak? Yang pertama, umur yang Allah ta'ala anugerahkan kepada kita akan menentukan kita apakah kita ini akan menjadi orang yang paling baik atau menjadi orang yang paling buruk. Ini tergantung umur kita. Apakah kita ini akan menjadi orang yang sukses atau orang yang gagal, ini juga tergantung umur kita, tergantung bagaimana kita menggunakan nikmat yang berupa umur ini. Maka tadi Pak Mukhlas menyampaikan tema kita pada hari ini terkait tentang umur, dari 0 tahun sampai 40 sampai seterusnya. Kayaknya waktu tidak cukup kalau membahas semuanya ya. Ibu bapak, umur itu hakikatnya anugerah yang teragung di antara anugerah-anugerah yang ada. Karena sekali lagi, yang pertama, umur itu akan menentukan apakah kita ini akan menjadi orang yang paling baik atau buruk. Kita ini akan menjadi orang yang sukses atau gagal. Ini tergantung kepiawaian kita ketika menggunakan nikmat yang berupa umur. Ibu bapak, banyak orang yang sukses itu dikarenakan salah satu diantaranya adalah kepandaian mereka ketika memanage menggunakan nikmat yang berupa umur. Kegagalan seseorang itu diantara penyebabnya adalah karena ketidakpiawaian ketika seseorang itu menggunakan nikmat yang berupa umur. Maka Rasulullah SAW pernah didatangi seorang laki-laki, lalu si laki-laki ini bertanya pada Nabi, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, siapa orang yang paling baik itu? Ayyun nasi khair?" Orang yang paling baik itu siapa, yang seperti apa? Nabi tidak memberikan kriteria yang jelimet, yang macam-macam, enggak. Beliau hanya mengatakan apa? Orang yang terbaik di antara kalian itu adalah siapa yang usianya paling panjang dan perbuatannya pun juga paling baik. Simple.
Orang yang terbaik itu adalah orang yang usianya paling panjang, lalu perbuatannya pun juga paling baik. Ibu bapak, umur panjang itu luar biasa bagi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selisih umur 1 tahun yang Allah berikan pada para hambanya, misalnya ada 2 orang, ya sama-sama ibadahnya baik, ya sama-sama Islamnya baik, sama-sama akhlaknya baik, tetapi gara-gara selisih usia di antara keduanya, selisih 1 tahun, ini di hadapan Allah derajat keduanya berbeda jauh, terpaut jauh, sejauh bumi dan langit, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pernah diceritakan oleh seorang laki-laki yang bernama Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah ini termasuk salah satu sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga. Kita belum dapat jaminan, ya. Jaminan kita sore hari ini dus dan jus, ya, ini jaminannya, ya. Sesama kita nggak usah meri, ada yang merah, ada yang apa malah itu, ada yang kuning, ada yang oh ya merah sama kuning, ya sama agak jambon. Ya, ini jaminan kita. Ini Tolhah ini salah seorang sahabat di antara 10 manusia yang dijamin masuk surga. Tolhah ini cerita, dia punya teman 2 orang, sama-sama mu'alaf. Tolhah ini juga mu'alaf, orang musyrik yang kemudian masuk Islam. Beliau punya 2 teman. 2 teman ini, yang satu keislamannya baik, bagus, ibadahnya tenanan, baca Qur'annya bagus, sholat malamnya bagus. Yang satu biasa-biasa, ya sholat malam tapi paling-paling 2 rakaat, 1 rakaat witir. Yang satu tenanan, yang satu ini saya tidak satu tenan, jangan tersinggung ini ya, ya. Yang satu itu tenanan, serius Islamnya, yang satu ini biasa-biasa saja. Ketika keduanya ikut perang, ternyata teman yang Islamnya baik, yang peng-pengan itu dalam peperangan mati, terkena senjata musuh, dia pun meninggal dunia, syahid di jalan Allah. Yang satu selamat, dia pulang dalam keadaan selamat, ya, dan usianya dipanjangkan oleh Allah sampai kemudian 1 tahun berikutnya. Jadi selisihnya 1 tahun. Ini jangan disimpulkan salah, berarti Islamnya tenan cepat mati, enggak, ya. Nah, kemudian ternyata yang satu ini, yang agak biasa-biasa ini, usianya dipanjangkan 1 tahun lebih dibanding yang satunya lagi. Matur nuwun, nggih kula kok luru. Makin enten sing batos, ya. Penak nang ngarep mono luru ngoten. Nggih arek gentene nggih monggo. Ya. Jadi ketika keduanya meninggal itu, sudah 2 orang meninggal dunia, Tolhah ini bermimpi. Bermimpi apa? Dia heran. Ketika 2 orang ini dipersilakan oleh Allah masuk surga, ternyata apa? Ternyata yang diperintahkan masuk surga duluan ini orang yang ibadahnya biasa-biasa tadi, hanya umurnya terpaut 1 tahun. Tolhah heran, loh kok ngono? Yang masuk surga duluan menurut Tolhah ini kan kudune yang imannya peng-pengan tadi, yang Islamnya tenanan, tapi kenapa dia kemudian masuk surganya belakangan, kalah disik dengan yang satu lagi? Dia heran. Keheranan ini pun diceritakan kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya bermimpi sesuatu yang aneh, Kata Nabi pada Tolhah, apa yang kamu anggap aneh? Kata Tolhah, ya Nabi, menurut hemat saya, yang masuk surga lebih dulu ini mestinya yang imannya tenanan dan matinya lebih duluan. Ya, 2 orang tadi kan masuk Islamnya bareng, hasilnya bareng. Yang satu mati lebih dulu, yang satu 1 tahun berikutnya. Apa kata Nabi? Wahai Tolhah, bukankah selisih di antara keduanya 1 tahun? Iya. Bukankah selisih 1 tahun itu selisih sholatnya sekian kali? Selisih zuhur 365, selisih asarnya 365 kali 5 pinten niku? Rasa hitung mumet. Selisih puasanya, selisih sholat malamnya, bukankah keduanya selisih 1 tahun? Dan kata Nabi, wahai Tolhah, selisih 1 tahun di antara keduanya menjadikan antara dia dan dia derajatnya terpaut sejauh bumi dan langit. Itu usia yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang. Selisih 1 tahun dengan ibadah yang hampir sama,
Tetapi karena selisih usianya 1 tahun, maka menjadikan derajat keduanya sejauh antara bumi dan langit. Maka yang pertama, umur anugerah yang sangat berharga yang Allah berikan kepada manusia. Hanya saja yang kedua, umur manusia itu sesuatu yang rahasia bagi manusia, karena yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim disebutkan juga dalam Kutubut Tis'ah, Rasulullah pernah mengatakan, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. Kunci-kunci perkara gaib itu ada 5. Ada 5 perkara, yang 5 perkara ini yang tahu mutlak hanya Allah Ta'ala saja. La ya'lamuha illallah. 5 perkara ini yang tahu hanya Allah Ta'ala. Selain Allah ada yang tahu. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah surat Luqman ayat yang ke-34. Saya tidak akan membaca semuanya, nanti dibuka di rumah. Rasulullah membaca firman Allah surat Luqman ayat yang ke-5 ayat yang ke-34. Beliau membaca salah satu firman Allah adalah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia. Tidak ada seorang pun manusia yang tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia, pada usia berapa dia akan menghadap Allah, dalam kondisi seperti apa dia menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesemuanya mutlak hanya Allah saja yang mengetahui. Maka umur itu hakikatnya adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu sisi umur itu adalah anugerah yang sangat agung, di sisi lain usia manusia itu sesuatu yang misteri, karena yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau membagi manusia itu ada empat klasifikasi, ada 4 kelompok. Yang pertama beliau sebutkan, yang pertama ada kelompok anak-anak, yaitu kelompok manusia yang umurnya dari 0 tahun sampai dengan 15 tahun, atau paling tidak dari usia 0 tahun sampai dia balik, itu usia aulad, atau disebut dengan istilah tuful, anak-anak. Ya, anak-anak ini, ya, anak-anak yang belum balik ini yang Nabi mengatakan dengan istilah apa? Rufi al-qalam, yang seandainya dia melakukan sesuatu, maka sesuatu yang dilakukan seandainya itu sesuatu yang mendatangkan dosa, maka tidak ada catatan baginya, karena masih anak-anak. Ya, memang paling enak itu jadi anak-anak, ya, berbuat apapun sesukanya, ya, misalnya kesalahannya tidak akan dicatat sebagai satu perbuatan dosa. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, usia dari balik atau 15 tahun sampai dengan 40 tahun. 15 sampai 40 tahun. Ini masa-masa yang menentukan kehidupan manusia pasca 40 tahunnya. Saya ulangi. Masa atau usia antara 15 tahun sampai dengan 40 tahun. Usia dari 15 tahun sampai dengan 40 tahun, ini masa-masa yang menentukan kehidupan manusia jika Allah memanjangkan sampai lebih dari 40 tahun. Ibu bapak yang punya putra di usia-usia itu, perhatikan, karena ini akan membawa kesuksesan dan kegagalan, membawa kebahagiaan dan penderitaan ketika tidak bisa memanage antara 15 sampai dengan 40 tahun. Ini yang sering disebut dengan usia, ya, dengan, ya, istilah Ibnu Qayyim itu mengatakan ini dengan istilah usia manusia yang, ya, remaja, tingkat remaja, atau bahasa kita bukan remaja tapi syabab atau pemuda, 15 sampai dengan 40 tahun. Setelah 40 tahun, 40 sampai dengan 60 tahun, 40 sampai dengan 60 tahun itu usia kuhul, usia dewasa. Jadi kalau belum 40 tahun itu dianggap belum dewasa, ya. Sekalipun ada yang belum 40 tahun sudah dewasa, tapi ada yang 60 tahun nih orang dewasa, nah, itu juga ada. Wis 20 tahun saya kaya bocah cilik, ya masih ada itu, dolanan nang pinggir dalan, muncang, mancing, dolanan layangan, padahal usia sudah 60 tahun. Nah, 60 tahun ke atas yang sering disebut dengan usia as-suyukh. Suyukh itu usia tua.
Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, yang akan kita sampaikan ini adalah konsentrasi ketika seseorang usia mencapai 40 tahun. Ketika usia seseorang mencapai 40 tahun, 40 tahun ini usia yang sangat istimewa menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa istimewa? Usia 40 tahun ini kalau dalam terminologi Al-Quran disebut dengan balaghu asyuddah, usia puncak kedewasaan. Ketika usia sudah 40 tahun itu sudah usia kedewasaan, balaghu asyuddah, mencapai kedewasaan yang mutlak. Dan ketika seseorang itu mencapai usia 40 tahun ini usia yang sangat istimewa, usia yang sangat istimewa, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala secara spesifik, secara khusus menyebutkan terkait ketika manusia mencapai usia 40 tahun. Apa yang dilakukan? Ibu Bapak, kita bisa membuka dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, dan itu ayat yang mestinya selalu kita baca dan menjadi doa kita semua. Lebih-lebih ketika usia kita sudah mencapai 40 tahun, jangan lupakan surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Apa kata Allah? Allah mengatakan, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Satu, wa an a'mala sholihan tardohu. Dua, wa aslih li fi dzurriyyati. Tiga, inni tubtu ilaika. Yang keempat, wa inni minal muslimin. Yang terakhir, yang kelima. Ini ketika usia manusia mencapai 40 tahun, kata Allah 5 hal harus diperhatikan kalau usianya sudah mencapai 40 tahun. Ini sing pun kawan dosa kata nggih. Pak Anto ndak pun kawan dosa, Pak Anto. Kawan dosa langkung itu ya. Ini kan banyak yang sudah usia 40 tahun. Kata Allah begini, kalau manusia itu usianya sudah mencapai 40 tahun, 5 hal ini harus diperhatikan. Apa saja? Satu, harus sudah banyak-banyak bersyukurnya kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Bahasa Jawanya apa? Kalau sudah usia 40 tahun itu kudu oke syukure, harus banyak bersyukurnya. Kalau sudah di atas 40 tahun masih ngungelah dan ngangloh, ngaruwalah, ada ngaruwalah ya. Napa malih? Napa? Ngaruworo itu. Kalau yang disanding ngaruworo nih. Ngonglah ngangloh, dersulo, ngaruwala. Usia 40 tahun itu sudah harus banyak bersyukurnya. Kenapa banyak bersyukurnya? Ketika manusia mencapai usia 40 tahun, paling tidak dia sudah diberi usia sampai dengan 40 tahun itu, karena yang meninggal sebelum usia 40 tahun sangat banyak. Ketika usia sudah 40 tahun, biasanya Allah sudah memasang alarm. Apa alarmnya? Alarmnya itu adalah uban yang ada di kepala, ada di jenggot. Nah, Pak Samadi, ada di kepala, ada di jenggot dan lain sebagainya. Ketika usia 40 tahun, itu sinyal, itu alarm. Alarmnya jangan dimatikan, ubannya jangan dicabut. Ya, ada hadis sahih ya, saya baca dalam riwayat Ibnu Hibban. Apa kata Nabi? La tantifus syaibah. Kalian jangan mencabut uban kalian. Kenapa? Kata Nabi, tidaklah seorang muslim ya syaibatan fil Islam. Tidaklah seorang muslim beruban satu uban saja pada rambutnya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan baginya nurun yaumal qiyamah. Itu akan menjadi cahaya kelak di hari kiamat. Uwane padam ya, sinyal alarm.
Dan ketika seseorang itu menjaga uban itu, dilas-lus itu ya, disakitkan, dibiarkan, apa kata Nabi? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus satu kesalahannya, satu uban yang ada di kepala. Allah akan menghapus satu kesalahannya. Allah akan mengangkat derajatnya di hadapan Allah terkait uban yang ada di kepala. Maka uban itu jangan dicabut ya. Dari sisi kesehatan kan juga tidak baik. Kenapa? Nek dicabut kan sakit, uane wis kabeh, cabut kabeh. Ini kan jadi bahaya kan itu alarm sinyal. Oh iya, nyongke wis metu uane, ngilu mesem wis tuwa. Maka disyukuri. Uban itu menimbulkan cahaya, mendatangkan ampunan, menghapuskan dosa, dan juga mengangkat derajat. Maka berbahagialah orang-orang yang sudah beruban ya. Sekalipun ada hadis lain, orang beruban itu kadang-kadang karena faktor pasangan hidup sing reweli ra karuan. Kan ada doa begitu, Allahumma inni a'udzubika min jarisu wa min zaujin tusayyibuni qoblal masibi. Ini termasuk doa saya setiap hari itu. Ya Allah, jagalah saya dari tetangga yang buruk ya, dan dari pasangan hidup yang menjadikanku beruban sebelum waktunya. Ngoten nggih. Enten wong niku burung masane uwane wis akeh. Mergo nun sewu, ladenane garo angel lira jamak. Niki bapak-bapak pun melirik jajiri loh niki. Jajiri uwane akeh bojone angel, enggak juga ya. Jadi ketika wah ini kok uwane akeh ini berarti bojone angel, enggak juga ya. Jadi uban itu sinyal. Ketika manusia usia sudah 40 tahun, dia sudah harus banyak bersyukurnya. Kenapa bersyukur? Usianya sudah dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara bersyukur? Cara mensyukurinya adalah bersyukur kepada Allah akan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Jangan berpikir apa yang belum dimilikinya. Ini sok menungso dadi rakor-rakoran niku mergo napa? Mikir sing ora diduweni, melalaikan apa yang dimilikinya, tetapi ia terangsang pada apa yang belum dia miliki. Maka ada, saya dikasih WA teman di Mesir itu ya, ada seorang ibu yang punya putra dua. Dulu saya sampaikan di TK Murid 3 itu, duwe putra kali seorang ibu, sing barep dipek bakul payung, sing nomor loro dipek bakul makroni gitu. Ibu ini setiap harinya susah, tidak pernah merasakan bahagia. Kenapa begitu? Karena kalau musim kemarau, sing dipikir putrane sing dipek bakul payung. Anak aku ki njur kepayon ora, terang kok 6 sasi ki njur payung ki sapa sing arek nuku. Hari-harinya susah. Ketika datang musim hujan, apa dia kemudian bahagia? Enggak. Ketika datang musim hujan, yang dipikir putrane sing bojone bakul makroni ki njur iso dodolan apa ora, makroni nek garing apa ora, iso digoreng apa ora. Padahal sebenarnya dia hanya membalik. Kalau musim kemarau sing dipikir ojo aneh bakul payung, tetapi yang putranya bakul makroni, maka dia akan berbahagia. Ibu bapak, kita itu sering tidak berbahagia. Kenapa? Melupakan apa yang dimiliki, yang itu tidak dimiliki oleh orang lain, dan dia memikirkan apa yang dimiliki oleh orang lain dan dia tidak miliki pada dirinya, sementara dia punya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Manusia itu Allah berikan sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah pada orang lain. Yang ini diberi, yang ini tidak beri, yang ini diberi sesuatu, yang ini tidak diberi. Wonten tiyang sing kagungan putra sekawan, lemu-lemu, bagus-bagus, perayan-perayanane niku cerah-cerah, gagih-gagih, bagus-bagus, sehat-sehat, ning bodoh-bodoh. Berbahagialah dengan sehatnya, dengan aluse, dengan warase, tidak usah pusing dengan kebodohannya. Ditakoni telu tambah telu piro le? 7. Nang bagus-bagus itu nyenengke. Di sisi lain apa? Ada orang yang putranya sama 4, pinter rakor-rakor, pinter banget. Nek rupane ra kemedol. Rapati bagus tur lurah dan
loro delo-delo rumah sakit, delo-delo rumah sakit, neng pinter, neng loro-loro, yang sana bodoh, neng waras-waras bagus-bagus. Milih pun ini angel lerek milih nih gue, milih mesti ya bagus tuh. Itulah pemberian Allah. Allah memberikan sesuatu itu dilebihkan pada satu sisi, tapi dikurangi pada sisi yang lain. Sing lengkap itu jarang, supaya manusia bisa bersyukur pada apa yang dimiliki dan bersabar pada apa yang belum dia miliki. Nek pun 40 tahun rasa kakian mikir sing ora diduweni, pusing, itu akan mengurangi kebahagiaan. Karena harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begini, Rasulullah SAW pernah berwasiat pada sahabat namanya Mu'ad bin Jabal. Apa kata Nabi? Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, jangan kamu tinggalkan untuk selalu memohon kepada Allah agar kamu dijadikan orang yang bisa bersyukur. Jangan kamu lupakan, jangan kamu tinggalkan untuk selalu berdoa pada Allah supaya kamu dijadikan oleh Allah menjadi hamba yang bersyukur. Kata Nabi, ucapkan, jangan kamu lupakan ketika kamu mengakhiri salat, di akhir salat kamu untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berilah pertolongan kepada kami supaya saya bisa selalu mengingat Engkau. A'inni ala zikrika, berilah pertolongan kepada kami supaya kami selalu bisa mengingat kepadamu. Wa syukrika, berilah pertolongan kepada kami supaya kami bisa bersyukur atas semua nikmatmu. Dan berilah pertolongan kepada saya supaya saya bisa wa husni ibadatika, bisa beribadah kepada Engkau dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Yang pertama, kalau sudah usia 40 tahun kudu oke syukuri, karena memang nikmat yang diberikan oleh Allah sudah sangat banyak. 0 tahun sampai 40 tahun nek dihitung oke ora karuan. Satu, harus banyak syukurnya. Yang kedua, kata Allah, auzi'ni an asykura nikmataka allati anta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan. Ketika usia sudah 40 tahun sudah harus memperbanyak amal kebaikan, sudah harus banyak melakukan amal soleh. Kata Ibnu Abbas, siapa yang usianya sudah 40 tahun ke atas, siapa yang usianya sudah 40 tahun ke atas tapi kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya, bersiap-siaplah ia untuk memasuki neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang usianya sudah 40 tahun kebaikannya belum mengalahkan keburukannya, siap-siaplah orang itu memasuki neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah 40 tahun berpikir untuk selalu menambah amal kebaikan. Maka Imam Syafi'i itu ketika beliau usianya menginjak 40 tahun, apa yang dilakukan beliau? Ketika beliau keluar dari rumah berjalan-jalan, yang sering tidak ditinggalkan adalah apa? Tongkat, nggo teket. Sekalipun beliau usia 40 itu masih segar, masih sehat, tetapi beliau sudah sering membawa teken. Ketika ditanya apa? Wahai Syekhuna, Imam Syafi'i, Anda masih sehat, badan Anda masih bugar, tenaga Anda masih kuat, kenapa kemudian Anda kalau pergi dengan menggunakan tongkat? Kata Imam Syafi'i, tongkat ini aku bawa bukan untuk menopang tubuhku, tetapi tongkat ini aku bawa untuk mengingatkanku bahwa usiaku sudah 40 tahun sehingga amal kebaikanku sudah harus banyak. Itu Imam Syafi'i. Imam Malik memberikan komentar apa? Dulu di Madinah, Imam Malik itu kan hidupnya di Madinah, hampir tidak pernah meninggalkan kota Madinah. Kata beliau, dulu di Madinah ini orang-orang alimnya itu ketika mereka usia dari balik sampai dengan 40 tahun maka mereka bekerjanya luar biasa. Kalau orang Jawa mengatakan apa? Sikil gawe apa? Sikil gawe sirah gawe sikil, ya. Sampai dikatakan tidak pernah memperhatikan dirinya,
ketika usianya dari 15 sampai 40 tahun. Kata Imam Malik, begitu mereka usianya sudah mencapai 40 tahun, maka mereka sudah mengurangi kegiatannya dan mulai fokus untuk berpikir tentang akhiratnya. Karena ketika sudah usia 40 tahun, sudah harus sering memenuhi panggilan-panggilan langit kalau usianya sudah 40 tahun. Maka saya pernah membaca satu tulisan agak tebal dulu di Jakarta, sebuah riset penelitian doktoral S3, penelitian S3 ya. Nah, itu ada di Saudi ya, di dataran sana. Jadi ada seseorang yang buat penelitian tentang orang-orang yang berpotensi sehat, yang berpeluang sehat fisiknya dan sehat rohaninya. Samplingnya banyak, antara 3.000 sampai 5.000 orang yang diteliti. Ya, ketika kemudian dilakukan penelitian disertasi doktoral itu, dari 3.000 sampai 5.000 orang yang diteliti itu, ternyata orang-orang yang berpeluang sehat fisiknya, stabil rohaninya, orang gampang jengkelan, orang gampang jeglegan, stabil rohaninya, sehat fisiknya, itu orang-orang yang membiasakan sholat malam, terutama ketika usianya sudah 40 tahun ke atas. Usianya sudah 40 tahun ke atas. Maka Nabi SAW kan dalam salah satu hadis memberikan satu riwayat penghargaan. Apa kata Nabi? Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada seorang laki-laki yang bangun di waktu malam, lalu ia melaksanakan sholat malam, lalu ia pun membangunkan istrinya. Bune wis 40 tahun winganane kae ngaji setu sore nang sing sok ge futsal, saiki tahajud ya. Kata Nabi, kalau istrinya dibangunkan tidak mau, maka sang suami pun pergi ke kamar mandi, bawa ember diisi banyu, dibawa ke samping pembaringan istrinya, terus pripun niku gerujuki kebelepek nih KDRT. Apa kata Nabi? Ia pun memasukkan telapak tangannya, lalu memerciki wajah istrinya dengan air piur sampai istrinya bangun. Kata Nabi, itulah seorang laki-laki yang laki-laki betulan. Istilahnya rijal, bukan rojul. Nek rojul niku ming lanang totok, kalau rijal lanang tenan. Nah, itu. Bapak-bapak mangke dalu betok ember bangunkan istrinya. Tapi Nabi juga mengatakan Allah Ta'ala juga memberikan rahmat kepada seorang wanita yang mau bangun di waktu malam. Untuk apa? Salat tahajud. Lalu dia membangunkan suaminya, Pak, wungu Pak, tahajud Pak. Piyambak pun 20 tahun wungu tahajud. Ketika suaminya tidak mau bangun, istrinya pun pergi ke kamar mandi, bawa ember diisi banyu, dibawa ke samping suaminya, lalu memerciki wajah suaminya dengan air piur sampai suaminya bangun. Kata Nabi, itulah seorang wanita yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek wantun, nah gitu masalahnya. Nek sing ngoten niku bapak-bapak, kalau kita rapati yo masalah to niku. Nek sing ngoten kok ibu-ibu, wah niku nek orang bejo enten tungkak mabur tekan tungkak tekan patak itu. Tapi itu apa? Ini memberikan satu bimbingan agar apa? Ketika usia sudah 40 tahun ke atas, memang sudah tidak main-main dengan usia, sudah harus memperbanyak amal saleh. Quran jangan ditinggalkan untuk dibaca, sempatkan setiap hari ada bacaan Al-Qurannya. Syukur-syukur punya target sehari, misalnya minimal setengah juz, misalnya sehari 1 juz, misalnya sholatnya diperhatikan, sholat sunnahnya diperhatikan ketika usia sudah 40 tahun. Sebab dalam doanya tadi ya, an a'malu sholihan tardhahu, memohon kepada Allah supaya diberi kekuatan untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah yang diridhoi, dengan ibadah yang kualitasnya baik. Ini yang kedua. Yang ketiga,
Ketika usia sudah 40 tahun, nun sewu, sudah harus berpikir punya anak yang solih atau solihah. Ketika usianya sudah 40 tahun, hanek pun 70 tahun pun bagus kayak kelingan mawon, ini serapopok rodo telat sidik. Tetapi ketika usia 40 tahun, menginjak 40 tahun, mestinya sudah harus berpikir memiliki anak yang soleh. Kenapa 40 tahun? Karena dia masih punya kemampuan yang banyak. Ketika usianya 40 tahun, hitungannya ngeten, kalau seorang laki-laki menikah di usia 25 tahun, itbak Nabi, kalau menikah dulu 25 tahun. Ketika seorang itu menikah di usia 25 tahun, 1 tahun kemudian Allah memberikan anugerah putra, maka ketika nanti usianya 40 tahun, putra yang pertama usianya berapa? 14 tahun, 14 tahun. Bapak nih 40 tahun, putra nih 14 tahun. Ketika bapaknya 40 tahun, putra barep yang 14 tahun itu dikonsolat Melayu, bapak nih kuat nututi lih Melayu karena masih 40 tahun. Anak konsolat lih sholat enggak, kemudian dipendeli malah mendeli, dikeplak bales. Orang tua masih mampu, anaknya pasang kuda-kuda, bapak nih duit, ayo naik salter, bapak saya rusak. Coba ibu bapak bayangkan kalau itu telat di usia 70 tahun, sudah lemah, usia sudah rentah. Anak pun 70 tahun itu lah ibaratnya kesandung belek pedus mau lah tiba gitu. Dulu ada seorang ulama ya, Al-Ma'mun namanya, ditanya apa keadaan usiamu di usia yang rentah ini. Kata beliau apa? Saya sekarang sudah tidak bisa berbuat banyak. Kalau saya berjalan tersandung kotoran unta pun saya jatuh. Seandainya tanganku diikat dengan satu helai rambut, aku tidak bisa berbuat banyak. Kalau memang sudah ada usia sudah tua rentah. Kalau sudah 70 tahun kayak ngekon putra le sholat, putrane Melayu usianya 30 tahun, putrane bapak itu 70 tahun, nututi putrane tidak akan mungkin bisa nututi, karena apa? Sudah telat. Maka usia 40 tahun itu sudah harus berpikir punya anak yang soleh. Karena kalau anak pertama 14 tahun, sementara usia 14 atau 15 sampai 40 usia yang sangat produktif untuk menentukan masa setelah 40 tahun. Maka ya, kalau sudah 40 tahun berpikir punya anak yang soleh, dengan mengupayakan ya anaknya putra diberi pendidikan yang baik, diarahkan dengan arahan yang baik, diberi contoh yang baik, dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah. Robbi habli minas sholihin, itu doa yang paling pendek. Ya Allah, anugerahkan kepada saya keturunan yang saleh. Yang agak panjang, Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Robbi habli, ya Allah berikan pada saya miladunka, dari sisi engkau ya, berikan kepada kami dari sisi engkau anak yang soleh, dzurriyyatan thayyibatan, keturunan yang baik, innaka sami'ud du'a, sungguh engkau zat yang maha menerima, maha mendengar doa saya. Yang agak panjang lagi, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Atau yang lain, Rabbi habli, ya Allah berikan kepada saya wa min dzurriyyati, atau kalimat yang lain, Rabbi ja'alni, jadikanlah kami dan keturunan kami muqimas shalah, orang-orang yang selalu mendirikan salat. Atau doa yang lain, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Artinya kalau usia kita sudah 40 tahun ke atas, jangan ada hari yang kosong dari mendoakan anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh. Anak soleh itu anugerah yang paling berharga. Ada seorang sufi itu bukan suka TV ya. Ada orang muslim lupa namanya, dia mantan begini, ketahuilah annal mala adnan nikmah, ketahuilah harta itu sebenarnya nikmat Allah yang paling rendah. Harta itu sebenarnya nikmat Allah yang paling rendah. Karena ketika Allah berikan pada seseorang harta yang banyak, bukan berarti dia dicintai oleh Allah, tidak jaminan. Ketika Allah berikan pada seseorang harta yang tidak banyak, bukan berarti dia orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala.
Maka beliau mengatakan harta itu adalah nikmat yang paling rendah. Wa a'laha, nikmat yang paling tinggi itu adalah as-sihah, sehat. Sehat itu nikmat yang paling tinggi. Kemudian anugerah yang paling berharga itu adalah anak soleh. Sedangkan pemberian Allah yang sangat istimewa adalah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Harta itu nikmat yang terendah, sehat itu nikmat yang tertinggi, anak soleh itu anugerah yang paling utama, dan mati husnul khotimah itu nikmat yang terindah yang Allah berikan kepada para hambanya. Maka ketika usia 40 tahun jangan sampai tidak mendoakan pada anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh. Yang ke berapa? Yang keempat, inni tubtu ilaika. Kalau usia sudah 40 tahun dan ke atas sudah harus banyak bertaubat kepada Allah. Kalau sudah 40 tahun ke atas sudah harus banyak bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena sudah lebih dekat kepada kematiannya dibanding kenangan di mana ia atau ketika dia dilahirkan. Nabi SAW mengatakan umur umatku itu antara 60 sampai dengan 70 tahun. Yang melampaui itu ada tapi jarang. Ada tapi jarang. Ini artinya apa? Ketika usia sudah 40 tahun itu sudah lebih dekat kepada 60 dibanding yang usianya 30 tahun. Ibarat piantun paraan, kalau sudah 40 tahun ibarat piantun paraan badhe tindak bantul pun dugi Sleman sedilongkas tekan ya. Kalau sudah 40 tahun maka usia 40 tahun itu sudah harus banyak bertaubatnya kepada Allah. Inni tubtu ilaika, ya Allah saya bertobat kepada engkau. Lebih-lebih dalam salah satu hadis yang lain Nabi mengatakan ketika seorang hamba Allah berikan usia sampai dengan 40 tahun sampai 60 tahun, razaqahullahu al-inabatu ilahi, sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada orang itu untuk banyak bertaubat kepadanya, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ketika usia 40 tahun. Dan yang terakhir, karena sudah sore, yang terakhir adalah wa inni minal muslimin. Ketika usia sudah 40 tahun sudah harus punya tekad yang kuat untuk menjaga keislamannya, karena kematian bisa datang tiba-tiba. Usia 40 tahun itu sudah harus komitmen hati-hati menjaga keislamannya, menjaga keimanannya. Kita ingat wasiat Allah Ta'ala yang sering kita dengar ketika kita menghadiri khutbah Jumat, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, wala tamutunna, dan jangan kalian mati kecuali mati kalian tetap dalam keadaan Islam. 40 tahun sudah lebih dekat ke 60 dan 70 tahun, artinya kematian bisa datang tiba-tiba. Maka seseorang harus selalu menjaga keislamannya, punya tekad saya jangan sampai meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana caranya? Banyak cara. Cara yang paling pokok untuk membawa, menjaga, ngerekso keislaman seseorang adalah dengan bertolabul ilmi, sergep golek ilmu. Itu saja kata Imam Syafi'i. Karena beliau mengatakan dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, ya, Imam Syafi'i mengatakan man arada dunya fa'alai bil ilmi. Siapa yang menghendaki sukses dunia itu bisa diraih dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, siapa yang menghendaki sukses akhirat juga dengan ilmu. Dan siapa yang menghendaki kesuksesan pada keduanya, sukses dunianya, sukses akhiratnya, maka itu hanya bisa diraih dengan ilmu. Artinya apa? Menjaga iman dan keislaman seseorang banyak cara, tetapi cara yang paling pokok adalah dengan kita selalu rajin, selalu tekun, selalu giat dalam bertalabul ilmi. Inilah ibu bapak sekalian rahimakumullah, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 bahwa ketika usia seseorang itu sudah mencapai 40 tahun 5 hal harus diperhatikan. Yang pertama, harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah.
Yang kedua, harus punya niat yang kuat untuk memperbanyak amal soleh. Yang ketiga, usia 40 tahun sudah harus berpikir memiliki anak yang soleh, keturunan yang salihah. Yang keempat, ketika usia 40 tahun sudah harus banyak bertaubatnya kepada Allah. Dan terakhir adanya adalah harus selalu gigih, ya, harus selalu semangat untuk menjaga keimanan dan keislamannya. Maka Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 itu kita disyariatkan untuk selalu membacanya dalam doa-doa kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nanti dibuka di rumah, yang belum hafal bisa dihafalkan sehingga menjadi doa kita pada setiap hari. Sekali lagi, surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 nanti dibuka di rumah. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kajian pengajian akhir pekan Sabtu sore hari ini. Semoga bermanfaat. Barangkali ada kesalahan, ada kekhilafan, ada kekurangan, semoga Allah memberi ampunan dan kami cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.